Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Tujuan teks eksplanasi: 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi teks eksplanasi untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual atau fakta kepada semua orang. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Jadi apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga mengundang perhatian orang. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum yang terjadi ditopang dengan sebab akibat dan interpretasi dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menegaskan. Kedua, untuk informasi berdasarkan fakta dan data. Data-data akurat diperoleh dari hasil penelitian, wawancara, observasi, ataupun dari buku-buku, berita, dan sejenisnya. Yang ketiga, bersifat objektif. Tidak diperbolehkan hanya melakukan khayalan atau perspektif belaka. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. 2. Urutan sebab akibat. Tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Interpretasi adalah tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kata teknis. Menggunakan istilah-istilah tertentu. Contoh, transportasi. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu. 4. Menggunakan kalimat pasif. Kalimat di mana objek dikenai pekerjaan. Contohnya, banjir bandang menghancurkan berapa rumah di Banten. Yang kelima, verba kausatif. Kata kerja yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, menyebabkan, mengakibatkan. Dan menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam dan fenomena sosial atau budaya seperti bepergian, berusaha, mengajak, berkunjung, dan berjalan-jalan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Jadi akan menentukan fenomena alam atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi, fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, membuat dan mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian terjadi. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks. Periksa data dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar dan melimpah. Air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk, sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini.